Karena bagaimana nasib seseorang ketika dia ditetapkan tersangka kemudian ditangkap, ditahan, ya. Sementara dalam prosedurnya belum terpenuhi segala unsur atau syarat untuk ditetapkannya seseorang sebagai tersangka. Halo teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel Bisikin Dong. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan share channel ini. Bagi yang belum, buruan di subscribe. Kali ini saya akan menyampaikan materi hukum tentang pra-peradilan. Pra-peradilan sendiri merupakan hak warga negara dan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pada prinsipnya, pra-peradilan sendiri diatur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal ini diatur tentang bagaimana sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, SP3 atau penghentian penyidikan, dan SKP2 atau penghentian penuntutan, serta mengatur tentang bagaimana rehabilitasi dan ganti rugi. Namun pada perkembangannya, ya, Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 21 tahun 2014 memutuskan bahwa penetapan tersangka juga masuk dalam ranah pra-peradilan. Nah, sehingga kemudian inilah yang menjadi landasan hukum bagi seorang tersangka untuk mengajukan pra-peradilan ke pengadilan. Nah, putusan MK sendiri itu juga didasari, ya, pada pemenuhan hak asasi manusia. Karena bagaimana nasib seseorang ketika dia ditetapkan tersangka kemudian ditangkap, ditahan, ya. Sementara dalam prosedurnya belum terpenuhi segala unsur atau syarat untuk ditetapkannya seseorang sebagai tersangka. Nah, ini kemudian menjadi suatu perkembangan hukum yang baik di negara Indonesia. Lalu kemudian bagaimana prakteknya dalam pengajuan pra-peradilan ini sendiri? Nah, sidang pra-peradilan sendiri tidak masuk kepada materi pokok perkara. Dalam perkara pidana korupsi misalnya, ya. Korupsi itu sendiri adalah perkara pidana yang menimbulkan ataupun mengakibatkan kerugian negara. Nah, itu kata kuncinya kerugian negara. Nah, siapa lembaga yang berwenang mengatakan ini adalah kerugian negara, ya? Nah, tentunya yang berwenang mengatakan suatu pidana itu menyebabkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, ya, BPK ataupun BPKP kalau di daerah. Dalam pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sendiri harus dibuktikan oleh hasil audit daripada BPK atau BPKP. Nah, jadi bukti permulaan ini harus dipenuhi dulu, baru kemudian, ya, dapat dikembangkan kepada bukti-bukti lainnya untuk mendukung bukti permulaan ini. Jadi harus diingat, ada dulu bukti permulaannya, ya, dalam pidana korupsi. Bukti permulaan itu dibuktikan dengan adanya audit atau pemeriksaan daripada BPK atau BPKP. Nah, maka kemudian hal inilah yang diuji dalam sidang pra-peradilan, ya. Sudah sesuai prosedur atau tidak suatu perkara pidana ini, bukti permulaannya sudah ada, bukti 1, 2, 3 apa sudah terpenuhi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, maka kemudian seseorang tersangka dapat mengajukan pra-peradilan ini kepada pengadilan negeri tempat domisili hukumnya, ya, untuk menguji sah atau tidaknya tadi
penetapan tersangka, penahanan, dan penangkapan tadi. Nah, jadi peradilan ini sangat bermanfaat bagi seorang tersangka yang merasa dirugikan haknya, yang merasa dirugikan kepentingannya oleh karena suatu prosedur penanganan perkara ini tidak terpenuhi. Nah, maka kemudian seorang tersangka harus jeli melihat hal ini agar kepentingannya dapat diselamatkan. Sekian penjelasan hukum dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di channel kesayangan kita bersama, Bisi Kingdom.